Cek, cek. Oke, suara saya terdengar lebih jelas ya. Oke, Jelas, Pak. oke. Kita mulai saja kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester baru. Tahu-tahu udah semester baru aja ya, Po. Udah semester baru aja dan alhamdulillah nih kita bisa ketemu di pertemuan pertama di mata kuliah farmakologi dasar yang mana di semester kemarin kita nggak sama sekali nggak ketemu ya, dalam artian saya nggak ngajar kalian sama sekali gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini yang terakhir ya, yang tadi bisa masuk. Ini bagi yang tidak masuk, ini saya screen capture dulu siapa-siapa saja yang masuk. See. Yes. Empat, lima. Yang terakhir ya, Vina. Yang terakhir Vina. Oke, oke kita mulai saja. Hari ini kalian ketemu dengan saya dengan mata kuliah farmakologi. Kemarin sudah masuk ke pertemuan keberapa? Yang kemarin sudah ada yang kemarin sudah yang ketiga ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang menurut saya itu sangat menarik. Kalau suara saya dirasa kurang jelas, silakan nanti kalian sampaikan saja, Pak, kurang jelas. Kalau penjelasan saya kurang jelas, kalian bisa tanyakan juga, oke? PPT saya sudah muncul, PowerPoint saya sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Salah satu kompetensi dari seorang farmasis adalah mengetahui mengenai drug-drug interaction atau bisa disebut dengan interaksi obat. Apa interaksi obat itu? Nanti kita akan bahas ya, dari definisi, tujuan, klasifikasi, dan jenisnya. Sebenarnya kalau ini materi ini diberikan setelah kalian di pertemuan selanjutnya. Harusnya kalau misalkan dilihat dari urutannya, itu harusnya kalian belajar farmakologi, farmakokinetika, dan farmakodinamika dulu, baru interaksi obat. Tapi karena di RPP ini dulu, ya nggak masalah. Nanti saya jelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu, apa itu farmakologi. Coba saya ingin ada yang menyampaikan apa itu farmakologi. Salah satu boleh, silakan. Saya, Pak. Iya boleh, silakan. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Ilmu Itu yang yang saya mempelajari. Oke, oh, yang terima lain kasih. ya, yang lain boleh. Siapa? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Farmakologi adalah, Saya, Pak. ya, silakan. Ya, silakan. Sinyal lag banget. Iya, nggak apa-apa. Yuk, ya namanya online begini ya masalahnya ya, di sinyal. Oke, silakan. Farmakologi adalah, Saya, Pak. ya, boleh. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat. Oke, ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat. Oke, sebelum kita bahas tentang farmakologi, saya mau coret-coret di sini. Kelihatan kan ya layar saya ya? Kelihatan.
apa itu, tapi tulisan saya jelek gak apa-apa ya. Farmakologi. Nah, kalau dilihat dari kata namanya, logi itu atau logos itu artinya apa? Ilmu ya. Ilmu. Oke. Sementara farmako itu terdiri dari dua hal. Yang tadi teman-temanmu sampaikan itu ada benarnya, yaitu tentang obat. Nah, apakah hanya mempelajari tentang obat? Oh, ternyata tidak. Jadi farmakologi itu mempelajari tentang hubungan obat dengan tubuh. Layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ini tentang obat dan tubuh. Jadi, apa hubungannya? Oh, ilmu tentang obat dan tentang tubuh. Yang dimaksud farmakologi itu jadi apa, Pak? Nah, yang dimaksud farmakologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang farmakokinetika, Silakan kalau, oh ya, satu hal lagi ya, kalau kuliah sama Pak Iwan itu biasakan untuk mencatat, karena apa yang saya sampaikan biasanya agak sedikit berbeda dengan slide-nya gitu. Jadi saya bukan slide oriented, jadi saya lebih senang untuk menyampaikan sesuatu secara luas seperti ini ya. Oke, gak apa-apa ya, sambil dicatat ya. Nah, farmakologi adalah ilmu mengenai farmakokinetika dan farmakodinamika. Loh, katanya tentang obat dan tubuh, Pak, gitu ya. Katanya tentang obat dan tubuh. Kok sekarang ngomongin farmakokinetika dan farmakodinamika sih, Pak? Ya, itu hubungannya memang ke situ. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Jadi, tadi, sorry. Baterai saya agak low, jadi ya nggak apa-apa. Jadi, farmakologi terdiri dari dua kelompok ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang farkin. Ya, kalau nanti kalian ketemu ya, nanti di mata kuliah semester berikutnya kalian akan ketemu sama farmakokinetika. Ada farmakokinetika dasar dan farmakokinetika klinik biasanya. Nah, kemudian di farmakologi juga mempelajari tentang fardin. Iya, tahu. Ini lowbat. Ya, farmakodinamik nanti kalian akan pelajari dalam mata kuliah yang lebih mendalam, yaitu farmakologi molekuler atau disebut dengan famol biasanya. Nah, apa bedanya antara farmakokinetika dan farmakodinamika sih sebetulnya? Jadi, letak perbedaannya tadi farmakologi adalah tentang obat dan tubuh. Oke, nah kita lihat dari tata namanya dulu, kinetik dan dinamik. Bedanya di situ ya. Nah, kinetik itu dua-duanya adalah tentang respon. Ini juga tentang respon. Nah, terus bedanya di mana? Kalau kinetika itu adalah respon apa? Tubuh terhadap obat. Sementara kalau farmakodinamik adalah simbiosis mutualisme. Jadi ketika ada obat datang, tubuh itu meresponnya seperti apa? Disebut dengan farmakokinetika. Sementara kalau di farmakodinamika adalah respon obat terhadap tubuh. Oke, misalkan tubuh ini misalkan bahan asing adalah obat. Obat adalah zat asing bagi tubuh kan. Nah, begitu dia masuk ke dalam tubuh, tubuh itu akan merespon, ya. Respon ini disebut dengan farkin, farmakokinetika. Sementara ketika obat masuk ke dalam tubuh, kan dia nggak diem aja, betul nggak?
Nggak mungkin kan obat datang gelondongan dalam bentuk tablet, masuk ke dalam tubuh juga tablet terus, sampai keluar juga bentuk tablet, kan tidak. Nah, obat akan merespon dengan berefek. Nah, disebut dengan farmakodinamika. Jelas sampai di sini? Kalau ada yang bingung, kita bisa ulang kembali. Jadi daripada saya cepat-cepat menjelaskan tapi kalian nggak paham, lebih baik saya ulangi. Paham sampai di sini? Alhamdulillah paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita bongkar nih. Apa sih yang dilakukan tubuh terhadap obat? Kita mulai dari farmakokinetika dulu. Tubuh, ini tubuh kita ya. Ketika kita bicara farmakokinetika, sorry. Farkin, kita singkat aja ya, nggak apa-apa ya. Biar enak aja gitu ya. Tadi adalah membahas tentang respon tubuh terhadap obat. Oke. Tubuh ngapain ketika ada obat? Dia akan melakukan aksi. Nah, tubuh itu akan merespon dengan disebut dengan ad. Kemarin sudah dipelajari tentang ini? Halo? Sudah dipelajari tentang atma ini? Halo? Suara saya cukup terdengar jelas tidak? Halo? 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 Ya, Pak. Ya, kemarin sudah sempat dipelajari tentang ini belum? Sudah sempat mempelajari tentang ini belum? Tentang Sudah, atma ini? Pak. Sudah, Pak. Sudah, sama Bu Pepi ya? Iya. Saya Iya. saya hanya flashback sebelum kita masuk ke drug interaction ya. Oke. Oh, ambil di situ. Dua-duanya ada kok. Gak tahu. Kemarin kan di bapak kali. Maaf kali. Ini yang bawa kan enggak? Ini yang ada kecapnya. Oh iya, Cak. Gak tahu. Oke, lanjut ya. Jadi ada kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Pepi. Atmu itu berarti absorpsi. Susah sekali nulisnya. Absorpsi. Kemudian D-nya itu apa? Distribusi. Kemudian M-nya metabolisme. Yang terakhir E-nya Ekskresi. Ekskresi atau eliminasi sama. Halo? Iya, Pak. Masih terdengar ya suara saya ya? Nah, absorpsi itu Masih, Pak. terjadi di mana sih sebetulnya?
Oke. Iya, silakan Pak. Oke, sudah bisa masuk ya? Suaranya saya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Maklum karena di sini koneksinya dipakai banyak orang, jadi agak-agak lemot juga sama kayak tempat kalian ya. Ya, tadi saya lanjutkan ya. Apa yang dimaksud absorpsi itu ada di mana kemarin dijelaskan? Absorpsi terjadi di mana? Kemarin yang dipelajari apa? Coba Daniatul Umay. Coba Daniatul Umay. Nah, kemarin mempelajari apa? Kemarin waktu pertemuan sebelumnya dicatat enggak? Di unmute dulu, nggak kedengeran. Penghitungan dosis maksimum. Ya, gimana? Dania? Penggolongan obat. Tentang atme. Tentang atme nyatet nggak? Penggolongan obat. Iya, Pak. Ya, coba absorpsi itu apa yang kamu tahu di situ dari catatan kamu? Apa, Pak? Absorpsi itu apa? Absorpsi itu apa? Absorpsi. Absorpsi itu apa? Oke, pas ya. Oke, Anissa Kausar, nyatet Anissa. Di unmute dulu Nis. Iya, Nah, Pak. ya, dicatat kemarin. Absorpsi itu adalah Penyerapan. penyerapan. Letaknya di mana? Terjadinya di mana? Masih ingat nggak? Wah, ini banyak lupanya nih kayaknya nih ya. Oke. Masih banyak yang masuk, tapi tidak saya izinkan masuk ya karena sudah sangat terlambat. Oke. Sebentar. Oke. Jadi yang tadi ada atme ya. Atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, dari absorpsi itu artinya adalah penyerapan. Obat itu akan diserap dulu. Siapa yang menyerap? Organ utamanya adalah usus. Kemudian kalau distribusi itu artinya didistribusikan atau diantar ya, diantar istilahnya, disampaikan. Nah, ini yang distribusi karena ini distribusi pasti butuhnya di ke seluruh tubuh kan.
Makanya ini dilakukan oleh pembuluh darah. Obatnya akan disalurkan melalui pembuluh darah. Sementara metabolisme adalah biotransformasi, ya. Sebentar. Baterainya habis. Oke. Biotransformasi. Duh, saya ngetik pakai mouse nih. Nggak apa-apa ya. Kelihatan bagus kan? Masih kan? Keren, Pak. Keren ya. Susah banget. Ini kebetulan dari kemarin saya ngajar terus jadi habis ininya. Bio itu artinya biologis, transformasi adalah perubahan tubuh. Ya, atau transformer, pernah nonton Transformer kan, dari mobil jadi robot atau sebaliknya. Nah, sama. Nah, kalau metabolisme itu dari obat yang tidak aktif, tulisannya bagus kan? Nah, ngeheng malah jadinya tuh. Jadi aktif, oke? 1 menit. Der. Nun. Ya, mohon maaf sebelumnya karena koneksinya luar biasa sekali ya. Saya stop share saja deh. Oke, jadi intinya adalah kalau metabolisme, ini kayak gini aja nggak apa-apa ya, nggak usah tulis-tulis ya. Kalian udah pinter nulis kan ya. Metabolisme, Pak. biotransformasi. Nah, bio itu artinya biologis, tubuh lah ya pasti ya. Transformasi itu perubahan. Nah, kayak transformer tuh ya, dari zat yang tidak aktif menjadi obat yang aktif. Nah, dari mungkin dia bentuknya metabolit yang tidak aktif menjadi metabolit yang lebih aktif begitu. Itu kalau menggunakan metabolisme. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekskresi atau eliminasi. Organ utamanya apa? Ayo. Kalian kalau mengeliminasi sesuatu itu lewat mana? Anus. Lewat anus juga. Tidak semuanya lewat anus ya. Obat itu utamanya Lambung, bukan Pak. melalui. Hah? Ginjal, Pak. Ginjal, Pak. Ginjal, Pak. Jadi organ utama untuk ekskresi itu adalah ginjal melalui urin. Walaupun ada obat juga yang diekskresikan juga melalui feses. Jadi nggak semuanya serta-merta harus melalui feses ya. Oke. Nah, bisa juga obat itu dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Ya, melalui kelenjar keringat juga. Jadi memang kadang-kadang kalau tapi utamanya ada di feses. Kadang-kadang kalau misalkan minum obat itu keringatnya rasanya seperti aromanya sedikit berbeda begitu ya. Nah, oke, itu gambaran umumnya. Untuk farmakokinetika. Farmakokinetika berarti respon tubuh ya, berarti kaliannya terhadap si obat ya. Sementara kalau ngomongin yang kedua yaitu farmakodinamik, gantian dong, nggak adil kalau hanya tubuh yang merespon obat. Berarti obatnya untuk menjadi aktif itu harus ada yang disebut dengan farmakodinamik. Inilah istimewanya apoteker. Kenapa? Karena pembelajaran yang umum oleh kedokteran ataupun oleh
profesi yang lain hanya melulu mengenai farmakokinetika. Semua orang bisa baca absorpsinya di mana, berapa lama dia aktif. Nanti kan di mata kuliah ini kalian ada praktikum kan ya. Nanti kalian akan menghitung onset dan durasi. Onset itu apa? Waktu, catat ya, onset itu waktu dari obat masuk ke dalam tubuh sampai obat itu menimbulkan efek. Itu disebut dengan onset. Onset. Onset ya. Bukan korset ya, onset ya. Kemudian yang kedua itu adalah duration atau durasi ya. Durasi. Durasi itu adalah waktu dari tadi obat itu berefek sampai efek obatnya hilang. Itu disebut dengan duration ya atau durasi. Jadi ada onset, ada durasi. Itu biasanya tahapannya ada di kinetika tadi ya, farmakokinetika. Nah, lalu yang kedua itu apa Pak? Tadi farmakodinamika Pak. Nah, ini istimewanya apoteker dan kebanyakan hanya apoteker yang paham. Sekarang saya tanya deh ke Pak Hidayat. Nah, Mas Hidayat nih ya. Halo, Mas Hidayat, bisa dengar suara saya? Di-unmute dulu. Bisa Pak. Oke. Ya. Mas Hidayat, saya mau tanya nih. Kalau kita minum obat flu, kira-kira nyampainya ke kaki nggak? Pasti ke hidung kan? Ya Pak. Iya, pasti ke hidung kan? Pengaruhnya ke hidung dan kepala. Oke, ke hidung dan ke kepala. Kalau kita minum obat diare, kira-kira nyangkutnya ke kepala apa enggak? Nyangkutnya ke kepala. Enggak kan? Ke perut Pak. Iya. Jadi nggak mungkin kan namanya suatu obat itu ya, dengarkan semuanya, nggak mungkin sebuah obat itu salah lapak, bener nggak? Yang harusnya, aduh aku sakit kepala, minum obat sakit kepala ngaruhnya ke perut, kayaknya nggak mungkin deh, ya. Yang ditembak perutnya kan nggak mungkin kan. Nah, inilah keilmuan yang hanya dimiliki oleh apoteker, yaitu farmakodinamik. Apa itu farmakodinamik? Itu adalah respon obat terhadap tubuh. Caranya bagaimana? Ini berhubungan dengan ikatan obat dengan reseptor spesifiknya. Ikatan obat dengan reseptor spesifiknya. Ya. Istilahnya kayak gini. Kalau obat sama reseptor spesifik itu, kamu punya pintu, ya kan? Pintu kamu itu hanya bisa dibuka dengan kunci itu kan? Bener nggak? Spesifik nggak? Ya taruhlah kunci motor pakai kunci rumah bisa masuk apa enggak? Ya nggak bisa masuk. Ya nggak akan bisa masuk. Nah itulah kehebatannya. Jadi harus spesifik dan tepat. Nah inilah yang disebut dengan farmakodinamik. Nah makanya untuk farmakodinamik itu berhubungan dengan ikatan obat dengan reseptor spesifiknya. Misalkan nih, obat sakit kepala, minumnya melalui apa? Mulut. Betul nggak? Tapi kok bisa ngefeknya ke kepala, nggak ke pinggang atau ke kaki? Ya nggak? Oke. Jadi kenapa obatnya seperti itu? Tidak ke pinggang dan tidak ke kaki. Karena di dalam tubuh kita, di setiap jengkal bagian tubuh kita, Tuhan itu memberikan keistimewaan. Istimewaannya adalah setiap tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memiliki reseptor spesifik. Istilahnya kayak apa ya?
lubang kunci dengan kuncinya, itu spesifik. Makanya dengan mudah kita bisa membuat obat gitu. Ya. Dan yang bisa bikin siapa? Ya farmasis itulah ya. Kalau keilmuan lain nggak akan bisa. Gitu ya. Karena apa? Kita harus mengetahui struktur spesifiknya apa, kemudian yang ditembak yang mana, begitu. Ya. Paham ya sampai di sini? Jadi farmakodinamika adalah ikatan obat dengan reseptor spesifiknya. Itu bedanya antara kinetika dan dinamika. Kalau di kinetika itu lebih pada tubuh. Oh, tubuhnya ngapain gitu ya. Kalau dinamika itu bisa jadi, ini kalau kita ngomongin karena farmakologi molekuler dekat dengan kimia medisinal gitu ya. Jadi misalkan dia udah dekat dengan reseptornya, dia tiba-tiba berputar, set, ngepasin. Dah, seperti itu. Begitu masuk dan berikatan secara kovalen atau secara ikatan yang lebih kuat gitu ya, itu otomatis obat itu akan berefek begitu. Dan jarang sekali obat yang menimbulkan efek samping. Sama halnya kayak COVID-19 ini gitu ya. Nah, obatnya itu fungsinya kemana gitu? Meningkatkan tubuh itu seperti apa? Nanti kalian belajar imunologi di semester ini apa enggak ya? Enggak kayaknya ya. Imunologi semester ini bukan? Iya kayaknya ya. Iya, ya. Imunologi semester ini. Ya, kalian belajar imunologi juga di semester ini. Jadi kalian juga belajar itu. Oke, itu sebagai dasar ya. Sebagai dasar tadi ilmu sebelum kalian belajar interaksi obat. Nah, karena kita tahu bahwa obat itu sesuatu yang asing dalam tubuh, makanya kita banyak belajar mengenai drug-drug interaction. Sebentar, saya buka PPT-nya dulu. Saya itu tukang nulis di papan tulis kalau di kelas, jadi agak klasikal begitu. Jadi kalau disuruh pakai PPT, ya maaf, PPT saya kurang bagus gitu ya. Tapi mudah-mudahan ilmunya nyampe ya. Oke. Let's start together. Oke. Apa itu interaksi obat? Ini PPT sudah terlihat semua ya? PowerPoint ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Jadi apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah interaksi antara satu obat dengan obat yang lain yang terjadi di dalam tubuh atau di permukaan luar tubuh yang berada bersamaan di dalam tubuh. Nah, interaksi ada apa saja? Ada yang disebut dengan inkompatibilitas. Kalian sudah belajar farmasetika kan di semester kemarin dan nilainya bagus-bagus bagi yang bagus maksudnya. Yang kurang ya nanti diperbaiki lagi ya. Jadi apa itu inkompatibilitas? Jadi inkompatibilitas adalah interaksi farmasetik di luar tubuh saat pembuatan obat misalkan tiopental ya. Jadi bisa jadi obat A dengan obat B digabung itu justru tidak bercampur gitu. Interaksinya di luar tubuh, belum sampai ke dalam tubuh. Nah, tujuan dari interaksi ini adalah memanfaatkan interaksi yang menguntungkan atau menghindari interaksi yang merugikan sebetulnya. Contohnya isoniazid gitu ya, INH itu obat tuberkulosis gitu ya, dan vitamin B6. Vitamin B6 mengurangi efek samping dari INH. Itu efeknya menguntungkan ya. Kemudian kombinasi antibiotik. Nah, ini yang mungkin kalian pernah dengar gitu ya. Ampicillin dan sulbactam misalkan contoh. Kemudian amoxiclav gitu ya. Amoxiclav itu apa? Gabungan dari amoxicillin dan asam clavulanat. Nah, itu adalah contoh kombinasi antibiotik. Nah, kemudian ada untuk menghindari interaksi merugikan. Contohnya menghilangkan efek utamanya yang memunculkan efek toksik saat kombinasi. Misalkan nih, cefalosporin dan aminoglikosida menyebabkan nefrotoksik. Nah, ini yang merugikan. Oke. Nah,
klasifikasinya untuk interaksi obat itu ada 3 macam. Ya, jadi dulunya hanya 2 macam, tapi sekarang sudah lebih spesifik lagi. Jadi ada farmakokinetika dan farmakodinamika serta ada farmakogenomika. Jadi apa itu farmakokinetika? Contohnya itu absorpsinya diganggu. Nah, yang kedua metabolismenya terhambat. Ya, udah diserapnya susah, diubahnya jadi aktifnya juga dihambat. Itu interaksinya seperti itu. Tandanya terjadi perubahan kadar obat dalam darah. Oke, yang kedua adalah pharmacodynamics atau farmakodinamik yang tadi saya bilang bahwa itu ikatan antara obat dengan reseptornya. Jadi harus spesifik. Ini lubangnya di sini, ini harus bisa masuk ke sini gitu. Nah, itu adalah perubahan respon obat dalam tempat kerjanya. Kemudian ada lagi farmakogenetik, yaitu pada seseorang mengalami kelainan gen, misalnya ada orang hemofilia. Hemofilia itu darahnya susah membeku ya. Nah, udah karena darahnya susah membeku, dikasih obat malah jadi pendarahan. Itu contoh interaksi obat yang farmakogenemik. Tapi tidak semua orang terjadi, hanya orang-orang yang hemofilia saja. Tapi kalau orang normal seperti kalian ya tidak berefek apapun. Nah, jenis-jenis interaksi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu interaksi obat dengan obat, yang jelas ya, bisa menguntungkan, bisa sangat merugikan, bahkan bisa sangat berbahaya hingga menimbulkan kematian. Kemudian interaksi obat dengan makanan. Nah, contohnya obat dengan susu, Pak, boleh nggak sih minum obat dengan susu? Jawabannya gimana? Sebaiknya tidak boleh. Karena apa? Karena susu dapat membentuk helat dengan obat-obatan tertentu. Daripada kita berasumsi ini bisa atau tidak, lebih baik susu dan teh dihindari, apalagi tambah kopi ya. Ada loh teman saya yang minum obatnya itu harus dengan kopi gitu ya. Hanya dengan air putih itu yang lebih baik. Dengan pisang boleh nggak Pak? Boleh. Ya, asal tidak memang kondisinya tidak tinggi kalium. Ya. Kemudian antihipertensi dengan jeroan. Ya, lagi minum antihipertensi, nggak apa-apa lah makan sate, jeroan dikit lah, gule-gule sedikit gitu ya. Yang penting aku udah minum antihipertensi, itu sama aja konyol ya. Jadi nambahin 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0 gitu kan. Iya kalau misalkan jumlahnya berimbang atau antihipertensinya mampu mengcover semuanya. Kalau tidak, yang ada justru terjadi hipertensi. Kemudian yang berikutnya adalah obat dengan lingkungannya. Contohnya laboratorium, ya. Kemudian sering menghisap apa ya? Misalkan kalian kerja di lab, makanya kalau di lab itu wajib menggunakan masker, ya. Entah itu kalian COVID maupun non COVID. Jadi di laboratorium ya itu adalah banyak sekali karsinogen, kemudian zat-zat toksik yang mungkin secara di udara itu tidak terasa, tapi sangat toksik bagi pernafasan tubuh, ya. Kemudian ada lagi kloroform, ya. Untuk hepatotoksik ini biasanya kalau buat kelas kalian yang lagi skripsi sekarang, kalau lagi mau bikin obat anti hepatotoksik, mereka akan menginduksi tikusnya dengan kloroform supaya heparnya rusak. Nah, kemudian obat dengan hasil pemeriksaan klinik. Nah, ini nih yang biasanya membuat pemeriksaan menjadi bias. Karena apa? Bisa positif palsu atau negatif palsu. Maksudnya seperti apa? Iya, kita mau tes kolesterol misalkan ya. Pinter banget, saya mau tes kolesterol nih. Malamnya kalian minum simvastatin atau obat anti kolesterol. Ya iya, pasti jumlahnya turun saat itu, gitu ya. Tapi kondisi normalnya tanpa obat dia sebenarnya mungkin hiperkolesterol seperti itu ya. Nah, interaksi farmakodinamik misalkan tadi ya yang antara obat dengan reseptornya. Misalkan nih
ada obat di sini nih, ada satu kantong. Nah, harusnya obat itu berikatan ke sini. Nah, sementara obat yang lain juga berikatan di tempat yang sama. Istilahnya ada satu tutup bolpen yang mau ngisi 2 bolpen, yang nggak bisa, pasti berkompetisi. Nah, farmakologinya adalah dia itu berkompetisi pada reseptor yang sama. Ujung-ujungnya gimana? Ya pasti hanya salah satu yang bisa masuk. Kalau salah satu saja yang bisa masuk, terus yang tadi yang kalah gimana, Pak? Dia akan menjadi metabolit yang lain yang akan merusak tubuh. Begitu. Makanya harus hati-hati, ya. Biasanya kalau ada interaksi farmakodinamik, kita harus ganti obatnya. Pasangannya harus diganti. Mau biar bagaimanapun dia akan tetap berada di reseptor yang sama. Nah, kemudian fisiologi reseptor yang dilempati beda, namun dapat mengurangi efek obat yang lain. Nah, ini beda lagi. Misalkan saya coret-coret di sini nggak apa-apa ya. Saya gatel kalau nggak nyoret tuh, saya bingung jadinya. Misalkan nih, saya buka satu lagi lah. Insert. Nah, udah saya. Misalkan nih, ini terlihat nggak? Terlihat kan ya? Halo? Halo? Iya Pak, aman Pak. Aman ya, maaf ya, ini soalnya begini kondisinya. Nah, misalkan kan harusnya seperti ini. Harusnya kan dia masuk ke sini lah ya. Normalinya, nah pas kayak gini ya. Nah, ternyata ada obat lain. Istilahnya 2 wanita direbutin 2 laki-laki, begitulah ya. Kurang lebihnya begitu. Nah, harusnya ini yang tadi di farmakodinamika, ini harusnya dia berikatan ke sini gitu kan. Pasangannya kan ini, tapi ternyata karena 2 obat yang digunakan dia masuk ke sini. Akibatnya si ini itu kemana ya, cari tempat yang lain, akibatnya malah terjadi toksisitas. Nah, kemudian interaksi yang lain misalkan seperti ini. Nah, harusnya ini kan pasangannya ini pasangannya ini ya. Ini dinamik juga. Nah, ketika ini terpasang, tadinya kalau misalkan dia hanya tunggal, satu saja yang nempel, ini nggak akan mempengaruhi efek. Tapi karena si C ini ikutan datang ke sini gitu ya, nempel, akibatnya apa? Akibatnya ikatan ini malah terganggu, bisa jadi ada jarak atau bahkan tidak mau menempel karena ini sudah terikat di sini dan akan mengganggu aktivitas dari si ini. Bisa jadi ini ada, tapi jumlahnya jadi lebih kecil. Efek tapi kecil banget. Seperti itu. Itu namanya farmakodinamik. Ya, analoginya nyampe nggak? Maaf ya, soalnya kayak gini kondisinya. Oke? Nah, contohnya apa? Kalau yang menguntungkan itu ada antihipertensi plus diuretik. Nah, fungsinya menurunkan efek samping masing-masing. Efek merugikannya contohnya adalah antidepresan dan anti Parkinson. Sama-sama efeknya relaksasi, ya, dengan makanan tiramin, ya, dengan mengandung tiramin. Contohnya ati ayam dan segala macam, ya. Hati. Oke, kemudian klasifikasinya. Nah, klasifikasi interaksi itu ada established atau terbukti secara klinis, possible atau mungkin ada tapi datanya kurang, kemudian probable atau mungkin tapi waktu di klinik sangat kurang,
kemudian diduga, ya, itu bukti ada, namun teorinya tidak mendukung. Kemudian unlikely atau teori berinteraksi tanpa bukti di klinik. Nah, resikonya apa kalau udah terjadi interaksi? Ya 3 ini, gagal pengobatan, pasiennya tidak patuh, dan berbahaya terutama pada pasien lansia. Nah, efek interaksi obat itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu supraadisi. Adisi itu adiktif atau nagih gitu ya. Nah, efeknya jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Misalkan obat A gitu ya, ditambah obat B, harusnya jadi C. Taruh lagi nih, harusnya 1 ditambah 1 sama dengan berapa, Po? 1 ditambah 1 sama dengan berapa, Po? 2, Pak. Ih, pinter banget loh. Tapi kalau di supradisi kamu salah, Po. Harusnya 1 ditambah 1 bisa jadi 10, 11, 12 begitu. Karena apa? Satu obat dengan satu obat justru akan meningkatkan lebih banyak, ya, supraadisi. Kemudian sumasi. Sumasi itu penjumlahan dijabar dari efek masing-masing. Ya. Ya tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, itu sumasi. Kemudian adisi jika efek obatnya itu sama. Ya. Bisa jadi 1 ditambah 1 sama dengan 5, 6, 7. Ya. Lebih banyak begitu. Nah, kemudian itu kalau efeknya sama. Nah, kalau efeknya beda disebut dengan antagonis. Nah, kalau antagonis misalkan gini, satu obat menurunkan tekanan darah, satu obat meningkatkan tekanan darah. Jadinya gimana? 1 ditambah 1 sama dengan 0, bisa jadi seperti itu. Itu disebut dengan antagonis. Efeknya bisa jadi sangat kecil dan hampir meniadakan. Ada 4 macam, yaitu kompetitif, non-kompetitif, antagonis fungsional, dan antagonis kimia. Itu nanti akan dipelajari juga. Ya. Kemudian infradiksi itu efeknya jauh lebih ringan. Jadi memang ada pengurangan tapi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau sinergis itu efeknya jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Jadi harusnya dia mengobati malah jadi meracuni atau bahkan membuat efeknya itu berkebalikan. Orang harusnya tekanan darahnya turun, malah ini hipotensi. Bisa jadi malah turun drastis begitu. Ya, jadi sinergis. Nah, interaksi farmakodynamics contohnya adalah interaksi Parkinson dan antikolinergik digunakan bersama antipsikotik, ada efek sampingnya. Kemudian ada diuretik hemat kalium, ya, retensi kalium dalam darah. Kemudian ARB ini kalian nggak apa-apa sih, hanya cuma istilahnya itu hanya tahu aja dulu permukaannya, nggak apa-apa ya. Karena kalian masih baru ketemu farmakologi sekarang, terutama yang belum pernah dengar nama obat, nggak apa-apa banget pokoknya gitu. Ya, ARB, angiotensin receptor blocker, itu reaksi kalium dalam tubuh terlalu tinggi. Bronkodilator dan kalium depresan itu hipokalemi. Contohnya methotrexate dan cotrimoxazole, keduanya antagonis asam folat. Nah, itu akan mengganggu pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Nah, ini slide-nya kok jadi berubah ya posisinya ya. Jadi efek langsung terhadap obat, contohnya adalah efek fisika dan efek kimia. Jadi mekanisme interaksinya itu ada fisika, ada kimia. Kalau fisikanya itu mempercepat aliran darah. Misalkan tripsin mengubah permeabilitas usus. Nah, semakin tinggi permeabilitasnya, maka obat itu lebih cepat berefek. Nah, begitu. Kemudian kalau kimia terjadi reaksi tertentu, misalkan kalsium dan ciprofloxacin, ya. Kemudian ada pengubahan proses absorpsi saluran cerna. Nah, contohnya ada mengubah pH, ya. Orang ini ngomongin tadi absorpsi di mana, utamanya di usus, ya. Walaupun dia melewati lambung terlebih dahulu, ya. Ya. Walaupun melewati lambung terlebih dahulu, ya.
Nah, mengubah pH misalnya asam lemah meningkatkan absorpsi obat yang sifatnya asam, gitu ya. Kalau yang basah dia sulit untuk diabsorpsi, misalkan gitu. Kemudian osmosis naik, difusi turun. Nah, misalnya gini, kalian makan jeli, ya. Nah, kalau makan jeli itu ningkatin osmosis. Nah, cairan luar lambung masuk ke lambung jadinya, gitu. Kemudian ada pengubahan sediaan nano. Ini yang saya sedang teliti juga untuk studi doktorat saya tentang nanopartikel. Itu artinya dia itu jumlahnya diperkecil. Jadi misalkan kalian tahu jumlah mikro gitu ya. Mikro itu udah kecil banget, mikroba aja udah kecil banget gitu ya. Nah, kita ada sediaan yang disebut dengan nano dan itu lebih kecil lagi. Nah, kenapa lebih kecil? Dia lebih mudah diabsorpsi. Gampangnya gini, kalian pernah minum gula batu? Halo? Pernah Pak, pernah. Pernah. Gede nggak itu? Lumayan. Lumayan, Pak. Lumayan. Cepat larut tidak? Lumayan, Pak. Lumayan lama. Bandingkan dengan kalian pakai gula pasir, kayak gitu loh. Ya. Karena ukuran partikelnya lebih kecil, maka dia lebih mudah untuk larut begitu. Begitu halnya sama dengan obat, semakin kecil, semakin mudah masuk pori-pori dan segala macam. Mudah larut, mudah diabsorpsi, mudah diserap begitu. Nah, kita bahas satu-satu. Mengubah pH. Nah, contohnya nih, kalian catat contoh-contohnya ya, nanti siapa tahu muncul di ujian gitu. Ketokonazol, asam sifatnya. Nah, jangan dimakan sama ranitidin. Nah, ranitidin itu kan obat obat untuk meningkatkan pH lambung. Artinya lambungmu kan sifatnya asam ya. Nah, karena adanya ranitidin itu digunakan lebih mengurangi produksi asam lambung begitu. Jadi obat diabsorpsi dalam keadaan non ionik. Contohnya tablet salut enterik pecah dalam suasana basah. Nah, obat bersifat asam strukturnya itu terdiri dari karboksilat dan keton. Kalau basa itu strukturnya lebih dekat ke nitrogen. Ada juga yang amfoter strukturnya N2 dan CO2. Aduh, ini apa sih Pak? Tulis aja dulu. Ya. Itu kunci belajar itu adalah tulis aja dulu, ngerti apa enggak nanti gitu. Ya, karena nanti pasti akan penting kayak gitu. Pasti akan paham. Kemudian gangguan flora normal oleh antibiotik lokal, contohnya neomisin dan methotrexate. Kemudian ada erythromycin dan digoxin. Nah, contohnya yang tadi masih pH juga ya. Methotrexate tidak dimetabolisme flora normal, musnah oleh neomisin ya. Absorpsinya menjadi lebih banyak. Nah, karena absorpsinya banyak, methotrexate kan harusnya nggak usah banyak-banyak diabsorpsinya, tapi karena jumlahnya banyak, otomatis dia toksisitasnya naik. Nah, karena dia karena methotrexate hanya dibutuhkan sedikit tapi diabsorpsinya banyak, toksiknya naik. Dapat menimbulkan keracunan. Keracunan methotrexate menyebabkan anemia. Anemianya disebut dengan megaloblastik. Nah, sementara yang kedua contohnya adalah digoxin. Digoxin ini obat jantung. Nah, dia itu terikat di dalam darah 90%. Bayangkan dong, obat jantung yang terikat dalam darah 90%. Nah, namun ketika dia bertemu dengan flora normal dalam flora normal, nah tiba-tiba dia pada saat menggunakan digoxin dia juga pakai erythromycin. Nah, dua obat ya digunakan. Nah, padahal digoxin itu sangat membutuhkan flora normal. Nah, tapi ada erythromycin di situ masuk. Flora normalnya hilang. Lah digoxin otomatis jumlah di alamnya di dalam darahnya jadi naik, akibatnya jadi toksik begitu. Jadi intinya gini, kalau dia ada dua obat, perhatikan baik-baik. Untuk COVID-19 ini misalkan
itu kalian pernah lihat ada protokol yang sering saya share di grup lah, entah dibaca apa enggak sih, bodo amat lah ya. Jadi intinya ketika digunakan ada protokol-protokol, pasti ada kombinasi obat. Tidak mungkin untuk COVID-19 hanya menggunakan satu obat, betul? Nah, ketika menggunakan interaksi obat, kita akan memilih interaksi mana yang efeknya paling bagus dan minim resiko. Gitu. Ya. Kemudian perubahan obat bebas. Apa sih Pak obat bebas? Ada yang tahu obat bebas itu apa? Halo? Halo, halo. Halo, suara saya terdengar? Iya, Pak. Jadi, obat bebas itu gini, obat itu kan berikatan sama protein, betul nggak? Misalkan gini, misalkan kamu punya obat 100%, ya kan? Terikat protein. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi pertanyaan terakhir saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Tidak. Tidak. Terdengar. Apa? Pertanyaan terakhirnya tadi. Pengertian obat bebas. Ya, obat bebas itu apa? Silakan. Obat yang saya, Pak. Obat yang? Obat yang jual. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat dibeli juga di apotek. Oke. Ini sepertinya ada misunderstanding berkaitan dengan obat bebas yang dimaksud dalam farmakologi ya. Jadi yang dimaksud dalam farmakologi itu disebut dengan fraksi obat bebas. Nah, obat bebas di sini itu bukan dibedakan berdasarkan obat bebas terbatas atau obat keras ya, bukan seperti itu ya. Tapi fraksi obat bebas adalah obat yang tidak terikat oleh protein plasma. Ya. Artinya ketika kamu punya obat, misalkan obatmu 100%, ya. Coba nih Awang jawab nih ya, Awang. Ya, Pak. Ya, misalkan gini, Wang. Kamu punya obat 100%. 90% itu terikat protein plasma. Ya. Kemudian sisanya adalah 10% kan? Nah, yang aktif itu yang 90 apa yang 10%, Wang? 10%, Pak. Yang 10%. Betul. Jadi yang dimaksud dengan fraksi obat bebas adalah obat yang tidak terikat oleh protein plasma. Si 10% itu dok yang bekerja. Ya, terus kita susah-susah bikin obat itu gimana sih? Ya memang begitulah kira-kira ya. Jadi yang aktif sebagai yang aktif sebagai obat atau yang menghasilkan efek itu hanya 10%-nya saja loh guys. Ya, sedikit sekali sebetulnya. Ya, karena apa? Yang lainnya terikat oleh protein plasma.
Apakah suara saya agak terputus-putus ini? Saya melihat gambar saya pun nggak bergerak ini soalnya. Iya, Iya, Pak, putus-putus. Iya, Pak. Putus-putus. Kayak dia. Kayak dia siapa, Bang? Bukan saya, Pak. Derry, Pak. Diri. Saya kira kamu habis putus-putus ya. Enggak apa-apa lah. Putus cinta, Oke. Pak. Iya, nggak apa-apa. Putus cinta biasa, tapi lebih baik memutuskan daripada diputuskan. Ya, Cocok, Pak. lanjut ya. Nah, tadi ngomongin tentang obat bebas. Jadi obat lain bersamaan dengan diabsorpsi oleh kaolin. Contohnya efek obatnya itu menurun. Nah, ada lagi nih senyawa pembentuk kelat. Nah, contohnya tetrasiklin dan isoniazid, yaitu kompleks dan tidak larut. Jadi susah banget untuk larut dalam tubuh, ya. Kemudian ada lagi obat kolestiramin dan kolestipol. Nah, itu berikatan dengan obat tertentu, mengikat asam empedu, metabolisme lemak turun dan tidak diabsorpsi obat lain. Nah, jadi solusinya apa? Kalau kalian punya masalah di absorpsi obat, ya, tadi kan farmakokinetika ya, interaksinya ada di absorpsi, Pak. Oke. Solusinya gimana? Ganti obat, Pak? Ya jangan dulu apa-apa tuh ganti. Jangan. Jadi yang dilakukan adalah jedalah waktu pemberian obatnya. Jedanya berapa lama? Bisa 2 sampai 3 jam. Jika pemberiannya bermasalah di bagian absorpsi, maka berikan jeda waktu. Paham ya? Nah, kemudian ada pembentukan kompleks, yaitu ciprofloxacin dan sukralfat misalkan. Sukralfat mengandung logam aluminium yang digunakan pada antidotum. Nah, fungsinya ngapain? Mengubah tekanan osmosis dan difusi. Nah, fungsinya ngapain jadinya? MgSO4 mengurangi difusi karena tidak larut. Kemudian ada lagi interaksi yang mengubah fungsi mukosa. Ini contoh-contoh saja sih, nanti entah mana yang keluar ya. Kita lihat saja nanti pada saat ujian. Biasanya sih farmakologi menilainya bagus, yang jelek ya jelek. Ya. Mukosa protein ya rusak oleh obat sitotoksik. Obat sitotoksik adalah obat untuk kanker ya. Nah, biasanya orang kanker itu merasakan mual yang sangat hebat ketika di kemoterapi. Betul apa betul? Kayak di film-film ya. Ya kan? Karena apa? Karena obatnya itu masuknya lebih leluasa yang tanpa transporter sehingga dia itu mual luar biasa. Biasanya karena seperti itu diberikan obat prednison atau vitamin B12. Nah, pertanyaannya kan mungkin ya ada yang udah pintar di sini misalkan lupa prednison dexamethasone kan obat nyeri, Pak. Inilah kehebatan farmasi lagi. Kenapa? Kita ada yang disebut dengan off-label drug atau obat yang bekerja di luar dari labelnya, di luar dari indikasinya. Contohnya apa? Tadi dexamethasone, prednison itu obat anti-inflamasi atau anti nyeri atau anti radang, tapi dia punya efek sebagai anti mual muntah, gitu, ya. Terus obat yang lain, Pak. Nah, misalkan ya obat anti depresan gitu ya, contohnya diazepam, obat tidur lah, obat untuk orang yang susah tidur misalkan, diazepam ya. Nah, diazepam untuk obat tidur, tapi di sisi lain dia punya efek off label juga yang tidak tercantum dimanapun gitu ya, yang hanya diketahui oleh apoteker misalkan dan beberapa dokter spesialis itu, bahwa dia memiliki efek sebagai muscle relaksan atau pelemas otot. Gitu. Contohnya. Kemudian perubahan motilitas. Pengosongan lambung lebih cepat, maka absorpsi lebih cepat. Contohnya metoclopramid. Waktu kosong lambung, kosongnya lambungnya meningkat. Nah, sehingga
toksisitas siklosporinya juga meningkat gitu. Nah, kemudian ada perubahan mekanisme transport, contohnya makanan yang memperlambat nih, kalau ini makanan ya. Asam amino berkompetisi dengan levodopa. Nah, makanan serat menurunkan absorpsi obat yang sifatnya lipofilik. Lipofil itu suka terhadap lemak. Nah, modifikasi absorpsi dermatomukosa, contohnya suksinilkolin mengisi reseptor asetilkolin sebagai agonis asetilkolin. Kalau ngomongin agonis berarti dia mendukung. Ngomongin antagonis artinya dia melawan dari reseptornya. Nah, tadi yang baru absorpsi. Kemudian ini ada distribusi. Ya, ini sudah jam berapa? Baru jam 8.50. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Masih on apa off? Masih on ya? On, Pak. Oke. Pengubahan transport obat. Nah, kan ngomongin distribusi itu pasti ngomongin transport. Ya kalau orang udah tahu ya distribusi, distributor ya pasti transport gitu ya. Pasti kirim gitu kan. Gampangnya begitu. Sebenarnya mah farmasi mah gampang banget gitu ya. Kalau paham dan dianalogikan pada sesuatu yang ada di sekitar kita aja gitu. Ya. Contohnya pengubahan transport obat, ada aliran cairan. Nah, efeknya ada 2 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah aliran cairan ya. Stimulan, menstimulus, artinya mempercepat begitu. Ada diuretik. Nah, diuretik itu lebih memperlambat. Diuretik itu diuresis atau ya buang air kecil lah begitulah. Dan itu akan memperlambat aliran cairan. Kemudian yang kedua, faktor fisika dan biokimia. Nah, variasi setiap individu itu beda-beda. Misalnya ikatan protein plasmanya beda-beda ya tadi. Ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 20% mungkin protein plasmanya, obat bebasnya banyak sekali ya mungkin bisa. Ya. Kemudian transport transmembran. Jadi ada permeabilitas dinding kapiler yang meningkat oleh histamin. Kemudian ada perubahan transport protein inhibitor P-glikoprotein, meningkatkan distribusi kotak, meningkatkan efek pada CNS. CNS itu apa? Central Nervous System. Artinya apa? Sistem saraf pusat lah ya gampangnya ya. Obat jadi ada kesempatan penetrasi ke otak. Pengubahan ikatan obat, contohnya nih ya, obat masuk berikatan dengan albumin, yang aktif, yang bebas, ya kata dulu dibahas ya. Kemudian obat berikatan dengan sisi aktif reseptor, udah bebas, kemudian setelah bebas dia mengisi sisi aktifnya dari reseptornya, ya tadi kunci dengan tempat kuncinya gitu ya. Nah, bisa jadi ada obat yang inaktif, contohnya serum, ya. Ada obat yang menjadi hapten, mengikat protein spesifik. Misalkan nih tadi yang kita bahas, misalkan digoxin yang bebas hanya 1%, waduh, berarti 99%-nya terikat protein plasma. Nah, diusir obat lain jadi 2%. Nah, padahal dia hanya 1% yang kita butuhkan jadi 2%. Akibatnya apa? Ya toksik, ya, berbahaya ya. Kemudian ada ikatan protein plasma yang mempengaruhi tadi ada pH, afinitas. Afinitas tahu nggak afinitas? Kemampuan untuk berikatan dengan reseptor spesifiknya. Ya. Misalkan yang tadi ada obat A sama obat B mau masuk di reseptor yang sama. Nah, kita lihat mana yang afinitasnya lebih bagus gitu, ya. Kemudian ada bisi-hidroksikumarin dapat diusir oleh dovibrat sehingga pendarahan aktivitas fisiologinya meningkat, toksisitasnya meningkat, redistribusi ke kompartemen menjadi berbeda. Contoh lain ada banyak ya contoh-contohnya, nanti kalian bisa sambil baca sendiri ya. Ada kortikosteroid dan indometasin, itu efeknya sumasi.
sehingga mengusir kortikosteroid hingga jumlah meningkat dari kortikosteroid. Ada obat yang diusir, contohnya afinitasnya rendah, ya tadi ada A sama B, afinitasnya lebih kuat yang A, yang B ya jelas terusir gitu ya. Nah, note-nya adalah jika perlu kedua obat diberikan dengan mengatur waktu pemberian. Jika kamu punya obat dua-duanya A dan B, ini harus masuk semua nih. Nah, bisa diberikan jeda waktu. Ya. Kemudian ada modifikasi kerja pada pusat aktif reseptor, contohnya antikolinesterase dengan insektisida. Nah, monoamin oksidase inhibitor menghambat norepinefrin. Nah, itu meningkatkan konsentrasi pada reseptor, kemudian meningkatkan reaksinya, meningkatkan konsentrasinya pada zat endogen, atau mungkin misalnya vitamin D, konsentrasi zat endogennya meningkat, amfetamin atau adrenergik dengan epedrin, itu juga meningkat. Ini sebenarnya lebih banyak ke contoh-contoh saja sih. Nah, ini yang paling sering terjadi. Induksi enzim dan inhibisi enzim. Ya. Induksi enzim artinya adalah meningkatkan efek obat, menurunkan kadar obat dalam plasma dan toksisitasnya. Nah, saya coba gambarkan gimana ya. Ini nanti kita bikin ini aja tebak-tebakan ya, siapa ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, sekarang kita nah, ini contoh, saya akan tunjuk dulu. Bapak kan tunjuk-tunjuk Linda. Halo Lin. Linda Lia Ervika. Ya. Linda, saya punya dua obat. Namanya obat A dan obat B. Kelihatannya Lin? Pak. Oke. Pertanyaan saya adalah kadar dulu. Bentar, saya ketik dulu kadar tinggi. Oke. Sekarang pertanyaan saya kayak gini. Kan ada dua obat ya, inhibisi artinya menghambat, gitu ya. Menghambat. Induksi artinya meningkat. Mempercepat. Nah, pertanyaan saya, tadi siapa Linda ya?
Obat A menginhibisi obat B. Siapakah yang kadarnya lebih tinggi, Linda? Halo? Terdengar tidak Ya, suara Pak. saya? Tebak-tebak aja, Lin. Bener ya, alhamdulillah. Enggak ya, udah biasa kan? Iya, Pak. Coba, Lin. Yang mana yang kadarnya lebih tinggi? Obat A atau obat B? Obat A. Oke, tebakan Linda obat A. Sekarang saya tanya siapa lagi nih? Yusi. Yusi. Halo Yusi. Yus, toksisitasnya lebih tinggi obat A apa obat B, Yus? Obat B, Pak. Obat B. Oke, katanya Yusi ini obat B. Kemudian yang berikutnya. Rahma. Rashifa. Wah. Kenapa kalau pas ditunjuk tuh senyum dulu ya, baru itu ya. Oke, ekskresinya lebih cepat yang obat B atau obat A? Obat A, Pak. Obat A. Sekarang pertanyaan saya pada siapa nih? Pada Cindy, apakah jawaban teman-temanmu sudah benar, Sin? Atau ada yang mau kamu ubah, Sin? Sudah, Pak. Sudah benar ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Obat A menginhibisi obat B. Artinya apa? Artinya obat A menginhibisi obat B. Yang diinhibisi siapa? A atau B? Ini menginhibisi, berarti yang dihambat adalah obat. Halo? Obat B, Pak. Obat B. Berarti kita fokus pada obat B. Apa yang terjadi di obat B sebenarnya? Gitu ya. Apa yang terjadi pada obat B sebenarnya gitu ya? Yang terjadi pada obat B ini kan mau aktif, ya kan? Karena dia dihambat oleh obat A, maka dia akan terdiam dan membisu di nunggu giliran. Akibatnya, kalau misalkan ini kan B-nya cuma 1. Kalau B-nya diminum 3 kali sehari, apa yang terjadi? Obat B-nya numpuk. Betul apa betul? Betul. Nah, karena inhibisi ini, obat B ini jumlahnya, kadarnya menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, karena kadarnya menjadi lebih tinggi, maka toksisitasnya menjadi lebih tinggi karena dosisnya jadi 2 kali lipat di dalam tubuh. Nah, karena itu terjadinya ekskresinya, sorry ya, harusnya ada satu lagi ya, ekskresinya menjadi lebih lambat. Ekskresinya lebih lambat. Ekskresinya lebih lambat untuk obat B, sementara untuk obat A ekskresinya cepat. Jadi inilah yang terjadi ketika obat A menginhibisi obat B. Karena dia tidak bisa keluar, kamu nanti dulu, kamu belum boleh kemana-mana. Loh, terus aku gimana dong? Diem aja kamu di situ. Dan nanti tunggu gilirannya sudah datang yang kedua, dia belum hilang. Begitu kira-kira. Paham ya? Halo? Paham, Halo? Pak. Paham, Pak. Maaf ya, dengan segala keterbatasan, beginilah kira-kira. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, saya baliknya. Obat B menginduksi obat A. Sekarang saya tanya lagi. Kalian hilang sih? Vicky.
Iya, Pak. Ya, Fik. Coba Fik. Kira-kira saya harus menempatkan ini di mana? Dah, kadar dulu di mana, Fik? Di A atau B? Obat B menginduksi obat A. Di B, Pak. Bentar, saya kurangi kadar rendah biar makin bingung ya. Ulangi. Toksik tinggi, toksik rendah. Oke, kadar tinggi ada di obat A katanya Vicky. Anita. Ya, Pak. Yang mana Anita? Saya harus menempatkan mana ke yang mana? Cepat. Ekskresi cepat ke A. Ekskresi cepat ke A. Oke, terus Indriani. Oh, jadi Indriani sih. Iya, Indriani. Pak. Ya, saya harus menempatkan ini di mana? Di A. Yang mana? Yang mana? Yang di A Yang yang apa? toksik rendah. Toksik rendah. Oke, di A. Kemudian Gita. Iya, Pak. Pilihnya saya harus menempatkan ini di mana? Toksik tinggi di B. Toksik tinggi di B. Yakin? Iya. Enggak. Loh, kok enggak sih? Gimana gitu? Harus yakin dong. Harus yakin dong. Bisa meyakinkan orang tua kamu. Aduh, di awang nih jago kali kayak Vicky Naki ya. Iya. Intan. Nanti biar ada berdebat gitu loh, ekspresinya yang mana yang betul gitu. Ekspresi lambat kemana? A apa B? Intan? B, Pak. Intan sayang, jawab. Intan? Udah pakai sayang-sayangan tuh Intan. Sama awak. Intan? Di B, Pak. Di B. Oh iya, ekspresinya lambat. Oke. Yang terakhir. Hidayat. Coba Mas Hidayat. Kadar rendah yang betul di A atau di B? Di B, Pak. Di B. Oke. Kita cek and recheck ya. Nah, apakah jawaban ini benar? Kita cek dulu. Asumsikan. Ini jawaban kalian ya, saya copy dulu. Nah, oke. Ini ganti warna. Jadi biru. Masih kelihatan ya? Masih, kelihatan Pak. kalian buta warna nanti bingung. Nah, ketika ada obat obat B menginduksi obat A, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah obat A kan kayak gini, istilahnya dia itu mau lama-lama di dalam lambung, usus dan segala macam. Tapi karena ada obat B, dia rusuh banget, buruan gitu ya, buruan keluar. Akibatnya apa? Ekskresinya lebih cepat gitu. Nah, karena ekskresinya lebih cepat, dia itu belum sempat sampai menghasilkan efek maksimum. Akibatnya apa? Kadarnya menjadi lebih rendah karena belum apa-apa udah diusir. Bos, udah gantian bos, gantian kayak gitulah istilahnya ya. Si B ini rusuh kalau menginduksi itu. Berarti mempercepat. Akibatnya karena cepat-cepat kadarnya menjadi lebih rendah. Nah, toksisitasnya menjadi lebih rendah. Karena kadarnya rendah di dalam tubuh, toksisitasnya lebih rendah. Nah, karena si B ini sosokan berkuasa, begitu ya, maka yang terjadi adalah
dia ekskresinya lambat karena dia menguasai lebih lama di dalam tubuh. Ekskresinya lebih lambat. Kemudian karena dia lebih lama di dalam tubuh, ya kembali lagi kita kayak tadi. B-nya, woi gantian, kamu kan udah dapet. Nah, B-nya datang lagi yang kedua. Akibatnya apa? Toksisitasnya lebih tinggi. Nah, karena ada jumlahnya ada 2, maka kadarnya juga lebih tinggi. Gampang kan? Tapi kalau udah ketemu soal, kadang-kadang in case di tahun-tahun sebelumnya tetap aja sebagian terkecoh. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini masih kantuk-kantuk atau tidak? Kalau sama Pak Iwan biasanya jarang ngantuk, kecuali kalian online begini pasti ada yang tertidur nih kayaknya. Yang nggak memunculkan video biasanya udah tidur nih sambil kopi, sambil ngeteh, sambil makan mendoan kayaknya. Tuh. Der. Mendoanya simpen dulu, aktifkan kameranya. Nah, kan. Simpen dulu, Der. Der. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Tinggal sedikit lagi kok, nggak lama-lama ya. Nah, kuncinya yang tadi, ketika terjadi interaksi, kita harus gimana sih Pak? Berikan jeda. Tidak bisa juragan. Kalau misalkan interaksinya ada di inhibisi atau induksi, kuncinya adalah mengatur dosis. Ya, jadi ada perubahan dosis atau penyesuaian dosis. Jika terjadi inhibisi dan induksi terjadi di proses metabolisme, kita harus lakukan pengaturan dosis. Yang bisa diberikan jeda hanya yang absorpsi dan distribusi. Paham? Untuk metabolisme harus diatur dosisnya. Contoh lainnya ada banyak nih ya, ada azol dengan inhibitor, rifampisin dan segala macam. Dan perhatian khusus. Tidak boleh tiba-tiba menghentikan induktor enzim sehingga harus perlahan-lahan digantinya. Kalau mau ganti, ganti aja lah. Ya udahlah. Oke, diganti, tapi harus perlahan-lahan. Gak bisa hari ini pakai, besok berhenti, tidak bisa. Jadi ada yang disebut dengan tapering off. Artinya kemarin 2 tablet, sekarang 1 tablet, besoknya setengah tablet, besoknya baru berhenti. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang ekskresi atau eliminasi, terutama melalui ginjal ya. Urin asam mempercepat ekskresi. Urinmu asam enggak? Asam semua kayaknya. Misalkan barbiturat diberi basa lemah Na2CO3. Kemudian saingan dalam ekskresi, sistem transportnya sama, misalnya probenesid memperpanjang tes tengah. Tes tengah itu waktu paruh eliminasi. Apa itu waktu paruh eliminasi? Waktu tes tengah ya, catat ya, tes tengah adalah waktu paruh eliminasi. Waktu di mana kadar obat sudah tereliminasi separuhnya. Ya. Disebut dengan tes tengah atau waktu paruh. Besok kalian akan semester depan baru akan hitung-hitungan. Semester ini mah nggak ada yang hitung-hitung, tenang, santai. Ya. Harusnya semester ini IP-nya ya 4,0 lah minimal lah ya. Nggak usah tinggi-tinggi banget. Kumlot Pak, kumlot. Iya. Kemarin saya sudah dapat mahasiswa dengan IP 3,9, 3,8 itu udah banyak. Makanya sekarang harus bisa dipertahankan. Ya. Mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya. Meraih juga susah sih. Iya. Ya. Mempercepat ekspresi dengan diuretika, perubahan untuk intoksikasi. Nah, ekskresi dipengaruhi oleh 2. Renal tadi, renal itu bahasa gampangnya itu ginjal ya. Itu renal blood flow. Contohnya adalah NSAID atau obat pereda nyeri, asam mefenamat, natrium diklofenak itu ekskresinya oleh mereka, oleh renal. Kemudian pH urin. Kemudian ada ekskresi renal. Kemudian yang kedua adalah feses ya, melalui ya buang air besar ya. Siklus enterohepatik. Nah,
Di situ yang mempengaruhi ekskresinya adalah alkohol, asam askorbat, fenilbutazon, NH4Cl, dan diuretika. Oke. Nah, perubahan pada keseimbangan cairan, ada ekskresi ion, kemudian mengubah keseimbangan cairan. Oke, satu quotes buat hari ini, ilmu tidak didapatkan dengan tubuh yang santai. Santai boleh, tapi harus tetap berilmu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Buat teman-teman semua di sini, kita kan masih berteman ya. Tahu-tahu video saya hilang. Nah, kayak gini kan jadi kelihatan. Kayak dia. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Delia? Saya Pak, Boleh. Boleh izin Indi? bertanya. Boleh, silakan. Pak, bagaimana sih caranya apabila terjadi interaksi obat? Cara untuk mengatasinya gimana ya, Pak? Oke, cara mengatasinya kita simpulkan dari yang tadi ya. Jika interaksinya adalah interaksi farmakokinetika, ya, ATME tadi ya, kita urutkan. Kalau interaksinya diabsorpsi, kalian sambil catat ya, absorpsi itu berikan jeda pemberian. Kalau distribusi itu juga bisa diberikan jeda pemberian. Ya. Kemudian jika dia di metabolisme, dia harus diubah dosisnya atau pengaturan dosis. Ya. Kemudian yang diekskresi itu ada dua macam solusi. Yang pertama penyesuaian dosis, kedua diganti obatnya dengan obat yang lain. Itu kalau yang farmakokinetik. Kalau interaksinya secara farmakodinamik, kita lihat antara efeknya itu seperti apa. Jika efeknya merugikan ya atau antagonis, sebaiknya itu diganti dengan obat yang baru. Umumnya kalau farmakodinamik itu pasti karena hubungannya reseptor-reseptor tadi, itu harus diganti dengan obat golongan yang baru atau golongan yang lain. Atau obat dengan tujuan yang sama dengan tempat kerja yang berbeda. Oke? Indi, jelas ya Indi? Jelas Bapak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Tuti, mungkin dari Yusi. Ini ada angkat tangan. Saya Pak, Iya, silakan. mau tanya Pak, ada seorang pasien memberi obat. Itu isi kandungannya sildenafil ya Pak, kayak Viagra gitulah. Iya. Abang Dan pasti dia tahu minumnya kok. itu pakai, katanya sih Pak, digabungin sama soda kayak UC 1000 atau CDR itu kan ada sodanya ya. Katanya dia itu, Pak ini kenapa dipakai sama soda gitu. Katanya efek obatnya ini apakah benar dan apa efek sampingnya dari pencampuran bahan tersebut. Oke. Soda itu sifatnya basa. Ya. Sildenafil itu sifatnya sebenarnya lebih pada asam sebetulnya, ya. Jadi penggunaan bersamaan itu sebenarnya sangat berisiko. Karena apa? Sildenafil itu mampu meningkatkan tekanan darah. Efeknya pasti akan meningkat gitu ya. Ya berdebar-debarnya lebih gitulah ya. Bagi yang tidak tahu, sildenafil itu obat untuk disfungsi ereksi ya. Buat laki-laki yang loyo gitu ya. Nah, makanya kebanyakan digabung supaya apa? Mendapatkan efek yang lebih besar lagi dari yang normalnya. Tapi resikonya lebih besar, yaitu gangguan jantung. Ya, jadi peningkatan tekanan darah yang terlalu berlebihan ujung-ujungnya. Ya, Tuti? Buat derokna. Itu bisa buat mabuk nggak, Pak? Kenapa? Kamu minum paracetamol 10 biji juga mabok. Awalnya mabok terus. Astagfirullah. Kurang boy. Oke. Ya, Tuti, jelas Tuti?
Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan Yusi. Ada pertanyaan Yusi? Di unmute dulu, Yus. Ya. Gini Pak, jadi ada seorang pasien tersebut tuh setiap meminum obat tidak mendapatkan reaksi efek dari obat tersebut. Dia tuh seorang pecandu kopi, tapi setiap minum obat dia tidak pernah bersamaan gitu Pak, minum obat sama minum kopi. Nah, itu ada hubungannya nggak Pak? Kayak pecandu kopi dan meminum obat itu tidak ada reaksinya. Obat yang diminum apa dulu? Misalnya kayak obat apa sih ya? Asam urat atau banyak sih Pak. Oke, gini. Kopi itu sifatnya asam. Kembali lagi ya, kalau ngomongin obat itu tidak berefek atau berefek, ingat pH ya. pH atau kadar keasaman ya. Jadi kalau kita kafein itu sifatnya asam. Nah, jadi ketika dia jumlah obatnya itu di dalam lambung itu cukup tidak mencukupi gitu ya, sementara sifat atau suasananya asam, obat itu tidak akan banyak berefek. Karena apa? Karena suasananya tidak membantu si obat tersebut untuk bisa menjadi metabolit aktif. Tadi dia membutuhkan suasana yang tepat dengan pH yang di range yang tepat untuk dapat memecah menjadi metabolit yang aktif. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah satu, bisa diganti dengan obat dengan golongan yang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah bisa diberikan penanganan terlebih dahulu terhadap kelebihan asam lambungnya. Begitu. Bisa diberikan ranitidin sebelum pemberian obat. Yang ketiga adalah kurangi minum kopi, gitu ya. Ya. Kalau mau ngopi, ajakin Fikih atau Awang gitu ya, Ki. Oke, Pak. Saya nggak suka kopi, Pak. Oke. Padahal orang Lampung ya, orang mana sih? Kalimantan ya? Ya, benar, Pak. Oke, gitu ya Yusi ya. Jadi memang obat itu aktif, obat asam sangat baik pada asam lemah itu sangat baik pada suasana asam. Tapi kalau terlalu asamnya terlalu besar, maka obat asam lemah atau asam kuat itu akan terdegradasi. Jadi tidak akan berefek. Begitu kira-kira. Ada yang lain yang ingin bertanya? Boleh kok, mau konsultasi syariah, boleh. Konsultasi syariah. Masih ada sekitar 8 menit sampai 9.30. Ya, silakan Tuti. Tuti kelihatan. Ada pasien menderita asam urat, Pak, dengan kadar 12. Keluhannya itu kakinya bengkak sama nyeri. Nah, katanya allopurinol, katanya sih Pak, nggak boleh digabungin. Bisa diulangi? Benar nggak sih Pak? Bisa diulangi, saya tidak mendengar pertanyaannya. Tadi sampai allopurinol, gimana allopurinol? Pas dengan keluhan. Oh iya, allopurinol. Katanya allopurinol itu nggak boleh digabungin dengan anti nyeri ataupun anti bengkak. Itu benar nggak sih Pak? Kalau kasusnya dahulu atau meloksikan terlebih dahulu ataupun anti bengkak yang lain. Terima kasih Pak. Oke. Jadi halo? Halo? Ya Pak. Obatnya meloxicam sama allopurinol. Iya betul. Plus diclofenac sih Pak. Kalau enggak diclofenac, pokoknya NSAID gitu. Oke. Jadi allopurinol dengan siapa namanya tadi? Dengan NSAID itu tidak ada masalah sama sekali ya. Mereka nggak punya masalah kok. Mereka nggak berantem gitu ya.
ya. Dan tidak ada literatur yang menyebutkan keduanya tidak boleh diberikan bersamaan, kecuali ada kasus tertentu, apakah itu hipertensi, apakah itu gangguan pada ginjal, ya, yang dapat memicu peningkatan tekanan darah, gitu loh, ya. Jadi secara umum allopurinol itu tidak berhubungan dengan meloxicam, tidak apa-apa digunakan, apalagi sinergistik mereka itu. Allopurinol bekerja dengan meredakan nyeri di tempat aksinya, ya, di kaki atau di mananya gitu ya. Sementara meloxicam bekerja sebagai anti nyeri dan anti inflamasinya. Sementara allopurinol bekerja dengan cara mengurangi kristal urat yang menumpuk pada kaki, begitu. Jadi mekanisme kerjanya beda, tempat kerjanya beda, jadi nggak ada masalah. Gitu. Secara atmenya pun nggak ada masalah gitu. Boleh kok digunakan bersamaan. Oke. Berarti nggak diturunin asam uratnya dulu ya, Pak? Jadi langsung 2 obat itu dikonsumsi. Nggak apa-apa. Bersamaan boleh? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting nggak ada gangguan lambung ya, Tuti. Terima kasih, Pak. Nggak ada gangguan lambung ya orangnya ya. Karena NSAID itu sangat mengganggu di pencernaan. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ini Vicky kayaknya mau tanya nih. Oke. Enggak, Pak, enggak. Vicky mau nanya. Enggak tanya. Vicky tadi krisik-krisik. Oke, yang lain? Ini berarti hanya 66 saja yang saya anggap masuk ya. Yang lainnya tidak saya anggap masuk ya, karena terlambat sign in mungkin ya. Banyak yang WA saya tapi saya cuekin, biarin aja. Nggak enak loh Pak dicuekin. Ya? Mana ada cuek? Udah biasa. Yuk, Baru minta putus. Apalagi sama cewek Pak. Ini Awang baper banget ini. Tolong Linda ini diurusin ini si Awang ini. Anak Pak Boy. Oke, ada lagi yang ingin bertanya silakan. Permisi Pak, izin Iya. bertanya. Ya. Berapa lama tubuh kita itu bisa mengadme obat yang kita konsumsi, Pak? Oke. Terima kasih. Oke. Depends on your drug, istilahnya. Tergantung pada obatnya. Itulah kenapa ada obat ini. Semua itu, obat itu digunakan itu berdasarkan dengan studi sebelumnya. Studi pada hewan, preklinik dan uji klinik sebelumnya. Makanya ada obat yang diberikan 3 kali sehari, 2 kali sehari, dan 1 kali sehari. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Karena tadi kuncinya ada di waktu paruh eliminasi atau tes setengah tadi. Jadi waktu di mana obat itu sudah habis setengahnya. Ya. Jadi setiap obat itu beda-beda. Ada yang habis setengahnya itu setiap 12 jam. Berarti kan dia hanya butuh berapa? 2 kali sehari. Ada obat yang habisnya itu 3 jam aja, waktu paruhnya udah mulai menghilang. Berarti dia butuh 3 kali sehari. Gitu. Atmenya seperti itu. Absorpsinya cepat, durasinya cepat. Otomatis dia harus diganti ya. Nah, untuk melihat itu, kalian lebih baik ya dari sekarang, itu HP Android semua nggak ini? Apa masih ada yang tulis-tulis masih pakai poliponik? Android Pak. Android kan? Kalian install di Android kalian aplikasi yang namanya Medscape. 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 This one. Tapi pakai bahasa Inggris tuh Pak, Medscape. Ya Allah. Kalian tahu nggak? E-book yang saya akan berikan ke kalian itu overall bahasa Inggris, dan sampai nanti di akhir kalian juga menggunakan e-book berbahasa Inggris untuk pembelajaran di farmasi. Saya sudah punya e-book ya. Kalau kalian bermasalah sama bahasa Inggris, tenang saja, karena saya pun dulunya nggak suka bahasa Inggris. Saya udah pernah bilang sama Popo juga ya, Po, saya nggak suka bahasa Inggris, tapi karena keterpaksaan gitu ya. Karena keterpaksaan, ya kalian juga terpaksa sebetulnya ya. Ya mau tidak mau kalian harus berbahasa Inggris. Ya. Reference Medscape ini ya, MEDSCAPE, MEDSCAPE.
ya, Medscape. Ya, kalian bisa cari tahu tentang mekanisme kerja obatnya, misal tadi ya, allopurinol, purinol. Nah, di sini itu lengkap banget ya. Kalian bisa lihat obat ini digunakan untuk apa, ini untuk dewasa, ini untuk anak-anak, kemudian interaksinya itu seperti apa, ini digunakan untuk apa saja, oh untuk gout, untuk apa, antineoplastik dan sebagainya, ini adverse effect-nya, efek sampingnya, warningnya seperti apa, boleh nggak untuk obat hamil, untuk ibu hamil, mekanisme aksinya ngapain gitu ya. Kemudian ini farmakokinetikanya, bioavailability-nya berapa, onsetnya berapa, distribusinya tadi protein plasmanya ikatannya kurang dari 1%, metabolismenya di hati, betul ya, eliminasinya melalui renal, ya kan, dan sebagainya ya. Ini ada di aplikasi Medscape itu ya. Kalau kalian butuh ebook, malah saya udah kasih ke itu ya. Salah saya udah kasih ke D4 anestesi kemarin, anaknya minta. Saya akan kasih juga ke kalian hari ini juga. Silahkan kalian download ya ebook-ebooknya, karena dengan ebook itu saya kumpulkan dari zaman saya S1, kemudian profesi, sampai saya kemarin S2, dan insya Allah kalau rezeki ya S3 bentar lagi ya. Amin, Pak. Amin. Amin. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, feel free ya. Saya itu orangnya open banget ya, saking opennya. Silakan kalian tanya apa aja melalui WA. Better by group ya. Kenapa saya lebih suka di grup? Karena saking banyak yang WA saya secara pribadi, saya mumet. Jadinya lebih baik kalau tanya-tanya mending ke grup. Pak, mau tanya tentang interaksi obat kayak gini-gini, biar saya bisa menjelaskan ke semuanya gitu. Oke? Siapa? Oke, Yusi sudah cukup ya, Yus? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup pertemuan hari ini. Silakan kalian log out dulu. Saya tunggu kalian semua log out. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar. Terima kasih. Ya. Pak, permisi Pak. Ya, Monalin. Kenapa sekalsa hari ini tidak bisa dibuka ya Pak? Mungkin servernya down. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Makanya saya mending kayak gini kan, untung aja ya saya online ya. Udah, silakan log out semua. Awang, silakan keluar, Awang. Ade, silakan keluar. Anissa. Natasha. Friska. Fuad. Musarifah. Silakan keluar. Umi, silakan keluar. Friska. Fuad, silakan.